Tuhan memulung kita dari tempat sampah yang kotor dan kelam. Saudara dan saya dipungutnya. Kita semua diambilnya dari sana, diangkatnya, dibersihkannya kita dari segala kotoran dosa. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Tuhan adalah seorang pemulung. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan saya bacakan untuk kita, Ibrani 13 ayat 5b. Demikian bunyinya. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan dengan seksama ayat yang barusan saya baca dari Ibrani 13 ayat 5b. Di sana dikatakan ada diksi atau kata sekali-kali, sebanyak 2 kali. Artinya ini ingin menegaskan bahwa Tuhan sungguh-sungguh tidak main-main, menunjukkan Tuhan tidak akan pernah berubah, bahkan tetap setia selamanya. Luar biasa, bukan? Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah kesempatan ada percakapan menarik yang terjadi di sebuah ruangan kelas sekolah dasar. Kira-kira percakapannya begini. Seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, siapakah Tuhan itu? Stephen, yang ayahnya seorang hakim, menjawab, Tuhan adalah hakim yang mengadili orang jahat. Albert tidak ketinggalan, yang mana ayahnya seorang dokter, menjawab, Tuhan adalah dokter yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Mikael pun turut memberikan pemikiran, yang ayahnya adalah seorang konglomerat pengusaha super kaya, menjawab, Tuhan adalah yang bisa memberikan segalanya. Semua anak yang ditanya menjawabnya dari sudut pandang mereka terhadap pekerjaan atau profesi ayahnya. Terakhir, tibalah giliran Sarjo yang ditanya gurunya. Gurunya tahu hidup Sarjo tidak semapan teman-temannya yang serba berkecukupan. Kepala Sarjo menunduk ke bawah, tidak berani menatap gurunya. Akhirnya sang guru pun bertanya, Sarjo, siapakah Tuhan itu bagimu? Dengan suara lemah, hampir tidak terdengar, Sarjo pun menjawab, Tuhan adalah seorang pemulung. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Tiba-tiba kelas menjadi gaduh dan ribut mendengar jawaban Sarjo. Ada yang menunjuk jari kepada Sarjo. Ada juga yang berteriak. Ada yang menggeleng-gelengkan kepalanya. Sang guru pun merasa heran dan kembali bertanya kepada Sarjo, mengapa engkau bilang Tuhan itu pemulung? Apa kira-kira jawaban dari Sarjo? Sambil menengadahkan mukanya, Sarjo pun berkata bahwa seorang pemulung mengambil barang-barang yang tidak berguna dari tempat sampah, mengumpulkannya, membersihkannya, sehingga menjadi barang yang berguna, punya nilai jual. Seperti saya, iba Sarjo terbata-bata menahan tangis. Bapak saya memungut saya dari jalanan, membawa saya pulang ke rumahnya. Saya diasuhnya, disekolahkan di sini, dididiknya tiada henti, sehingga suatu hari nanti kelak saya menjadi orang yang berguna. Jika seandainya bapak saya tidak mengambil saya dari jalanan, entah jadi apakah nasib saya kelak. Saudara-saudara, mendengar jawaban dari Sarjo ini, semua anak-anak di kelas itu tiba-tiba jadi terdiam.
hening. Tanpa terasa, ternyata sang guru pun meneteskan air mata. Kemudian dipeluknya Sarjo erat-erat sambil menangis terharu. Bahkan seisi kelas yang tadinya hening, mulai terdengar isakan dari semua kursi, sampai ada yang sesenggukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Tuhan bagi setiap kita pada saat ini? Tolonglah kita jawab dengan jujur dan terbuka, keluar dari lubuk hati kita yang terdalam, sesuai dengan konteks interaksi kita dengan Tuhan selama ini. Saya mau menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Sarjo ini, Tuhan adalah seorang pemulung, bukan sebuah hinaan kepada Tuhan. Bukan mau coba merendahkan, meremehkan Tuhan. Tidak. Mau menunjukkan betapa Tuhan begitu dalam, begitu luas, lebar, panjang mengasihi kita. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, siapakah Tuhan bagi kita? Apakah seperti Stephen tadi, sebagai hakim yang adil? Apakah seperti Albert, sebagai dokter yang menyembuhkan segala penyakit? Apakah seperti Michael, sosok atau pribadi yang mampu memberikan segala sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan? Atau apakah bagi kita Tuhan itu sebagai security yang menjaga, melindungi, memelihara kita? Apakah sebatas itu Bapak Ibu Saudara? Ternyata kisah percakapan di ruangan kelas sekolah dasar itu mau mengingatkan kepada saudara dan saya, melalui jawaban Sarjo, hal itu menunjukkan secara dalam dan luas betapa Tuhan begitu mencintai dan mengasihi kita. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Bukankah masing-masing kita dikatakan firman Tuhan tidak ada yang benar seorang pun tidak? Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah jatuh ke dalam dosa. Kita telah diperbudak, diperhamba, dikuasai oleh dosa. Tidak ada satu sosok pun yang sanggup untuk membebaskan kita dari dosa, kecuali dari Dia yang tidak berdosa. Oleh karena kasih-Nya yang besar, Sang Firman turun menjadi manusia namanya Yesus Kristus. Rela meninggalkan surga yang penuh dengan kemuliaan, keagungan, kekudusan. Rela turun ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan nista. Yang mana sepantasnya dan seharusnya kita dimusuhi, dimurkai, bahkan ditempatkan di neraka jahanam yang kekal. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Tuhan memulung kita dari tempat sampah yang kotor dan kelam. Saudara dan saya dipungutnya. Kita semua diambilnya dari sana, diangkatnya, dibersihkannya kita dari segala kotoran dosa. Bahkan dididiknya kita supaya mengambil bagian dalam karakter dan kekudusannya. Dikasihinya kita dengan kasih yang sempurna, sehingga kita menjadi berharga, suci dan mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang seharusnya dilempar ke neraka, ditebus oleh darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, dan akhirnya kita diangkat menjadi ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Dan akan ada saatnya saudara dan saya, kita semua akan dibawa pulang ke kerajaan surga, tempat perteduhan yang damai dan abadi. Oleh karena itu saudaraku, betapa besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita hargai karya penebusan, pengorbanan Kristus dalam hidup kita, Bapak Saudara. Karena Dia telah memulung kita dari kenajisan, kekotoran dosa. Dan Dia angkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apakah balasan kita? Apakah respon tanggapan kita kepada kasih Tuhan yang tiada terukur? Kasih Tuhan yang terbesar, teristimewa yang telah dilimpahkan dalam hidup kita. Mari jangan biarkan Tuhan bertepuk sebelah tangan. Marilah kita bertepuk tangan. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita, marilah kita mengangkat tangan. Akhirnya kita pun berjabat tangan. Artinya, mari saudaraku, jangan kita hanya rindu dikasihi oleh Bapa, dikasihi oleh Kristus, dikasihi oleh Roh Kudus. Tapi mari kita tumbuh kembangkan kasih kita kepada Tuhan. Caranya apa? Ingatlah kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, jangan pernah lupakan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita telah dibuat berharga dan istimewa di matanya. Bukan karena kekudusan, kesalehan, kesempurnaan kita, tapi karena kasih sayang, kemurahan, kebaikannya yang berlimpah-limpah telah dinyatakan dan curahkannya dalam hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menyadarkan, mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari jangan sia-siakan kasih Tuhan. Mari baktikan, serahkan hidup kita untuk menjadi pribadi yang memuliakan, menyenangkan Tuhan di dalam sisa hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kita terima kebenaran firman Tuhan dengan segala kerendahan hati, dan kita mohon kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.